Ya, di pasal 369 itu KUHP itu ada menyatakan setiap orang dengan cara menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ya, dengan cara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, ya, dengan ancaman pencemaran baik pun lisan maupun tulisan. Nah, itu ya, atau dengan membuka satu rahasia, memaksa seseorang menyerahkan suatu barang sebagian atau seluruhnya baik milik orang lain atau milik kita sendiri. Nah, itu kan pasalnya, paham nggak kira-kira? Di situ ada ditulis pencemaran secara lisan ataupun tulisan. Nah, sekarang saya mau tanya, abu-abu itu ya, kira-kira itu menyerang harga diri orang nggak? Nah, itu aja sekarang dijawab ya. Ini saya bukan mengatakan bahwa Nikita Mirzani ini menyerang pribadinya Reza Gladys. Enggak, saya menanyakan, abu-abu itu menurut kamu kira-kira itu apa, menyerang pribadi dia atau enggak? Nah, kalau di persidangan yang saya dengar, ini yang saya dengar bukan kata saya ya, Reza Gladys merasa kredibilitas dia sebagai dokter kecantikan terancam karena dia dibilang abu-abu. Terus itu apa sih namanya, dempul, terus apa, nah nggak tahu lah, ini keterangan Reza Gladys ya, bukan keterangan saya. Nah, berarti si korban ini merasa diri dia tuh diserang, ya. Tahu nggak 369 tuh unsurnya apa? 369 KUHP itu. 369 KUHP itu menyerang secara verbal, ya, menyerang fisik, bukan fisik, apa sih verbal itu? Apa? Bukan menyerang fisik lah kalau verbal itu. Jadi menyerang batin orang, harga diri orang diserang. Nah, itu 369. Makanya harus dipahami dulu pasalnya kayak gitu. Kalau nggak paham pasalnya, nggak tahu unsur-unsurnya, seorang pengacara itu susah membela kliennya, itu susah pasti, ya. Biarlah Bang, suka-suka mereka yang ngatur. Jangan, di persidangan ini kan sudah jalan loh, bukannya masalah kita yang ngatur ini segala macam. Sekarang enak kalian ketak-ketik ngomong ini. Nah, nanti kalau udah vonis nih, kasihan terdakwanya. Saya dengan cara saya seperti ini, itu salah satu saya ibah kepada terdakwa itu, ya. Makanya saya berikan edukasi yang benar bahwa harusnya seperti ini kayak gitu. RG dan suaminya sama-sama pelongo. Apa gitu korelasinya terhadap perkara ini, apa yang kayak gitu? Itu kan aduh. Apa coba manfaatnya coba? Bebas dari mana? Bebas dari mana? Terdakwa ini malah buat rusuh, giring opini publik, terus buat huru hara. Nanti dia tahu akibat dari ulah dia. Nikita Mirzani bebas. Seharusnya PH-nya nyari bukti untuk membantah isi dakwaan. Ini malah bahas skincare. Iya, benar. Benar. Betul, dasarnya bebas dari mana? Ngawur itu. Bebas dari mana? Sekarang ya mau bebas, Ani laporkan kalau jual produk palsu. Saya ambil di bawah ya. Algojo ganti masker, geng Sister Hong jadi Dora. Apa itu, menyangkut substansi pokok perkara nggak kira-kira kayak gitu ya? Itu bukan pembahasan yang kayak gitu tuh, ya. Jadi nggak akan menambah ilmu kamu kayak gitu. Yang membahas masalah itu nggak akan nambah ilmu kamu. Lebih baik sudahlah di sini membahas apa yang nggak kita ketahui di persidangan, apa terkait aturan hukum itu seperti apa. Kalau itu kan hanya satu opini pribadi, dan kedua kan jatuhnya kan apa, merendahkan derajat seseorang yang kayak gitu tuh. Itu kan nggak bagus yang kayak gitu. Dikatain dokter Reza penipu. Iya, kasihan terdakwanya nggak fokus ke kasus. Iya, seharusnya fokus ke kasus biar dia bisa membela dirinya. Biasa anak ternak kan gitu Bang, hobi ngebully. Janganlah, tapi susah Bang, dikasih edukasi juga nggak nyampe, ujung-ujungnya ngebully. Hai ternak Nikbul, bukti kalau emang produk itu palsu, lapor. Ayolah kita membahas masalah hukumnya, jadi bukan membahas ngebully. Apa nanti yang kalian dapatkan coba kalau kalian tuh ngebully terus, nggak ada.
Hati kita tuh kalau diselimuti dengan keburukan, maka akan mencerminkan dari muka kita gitu. Aura itu akan keluar. Hati kita tuh menggambarkan muka kita ya. Kalau orangnya memang kerjaannya kayak itu bisa dilihat dari aura mukanya. Oh, orang ini berarti pikirannya nih jahat terus kayak gitu. Itu bisa tercermin dari mukanya ya. Hati itu nggak bisa, muka tuh nggak bisa ngebohongin hati gitu ya. Betul, biarin aja bang, karena emang susah dong. Bang, PH Nikmir mengadang apa? Entar. Bang, PH Nikmir mengadakan masyarakat, kata PH Nikmir biarlah masyarakat yang menilai. Bang, PH Nikmir mengandalkan masyarakat. Kata PH Nikmir biarlah masyarakat yang menilai. Oh, janganlah. Janganlah, itu berarti menelantarkan nasib terdakwa, nggak boleh kayak gitu. Ini bukan masalah masalah tanggapan dari masyarakat, bukan masalah opini masyarakat. Nggak dibutuhkan di persidangan, opini-opini masyarakat itu nggak dibutuhkan. Kalau sudah di persidangan, sudah duduk di persidangan, apalagi sudah menjadi seorang terdakwa, nah itu harus fokus. Bukti-bukti dan fakta yang harus kita sajikan, bukan opini masyarakat. Nggak bisa, berarti kita lepas tangan terhadap klien kita. Mana tanggung jawabnya? Kira-kira kalau kalian di posisi itu, begitu, terus kalian mendapat pengacara seperti itu, biarlah kalian merasa tersinggung nggak? Wah, berarti dia nggak bela aku nih. Kan kayak gitu, nggak boleh lah. Opini masyarakat itu tidak mempengaruhi dari putusan pengadilan. Yang mempengaruhi putusan pengadilan adalah bukti tandingan yang kita sajikan di persidangan. Semua jaksa penuntut umum mendakwakan seseorang itu sebagai pemeras. Nah, hadirkan bukti tandingan di sana. Bukan opini masyarakat dibawa masuk sini. Nggak ada pasal yang maksudnya KUHP nggak ada menyatakan bahwa opini masyarakat salah satu alat bukti. Nggak ada. Kalau di dalam KUHP ada ya, di dalam KUHP nih, di dalam KUHP ada pasal menyatakan bahwa opini masyarakat salah satu alat bukti. Nah, itu boleh. Nggak bisa kayak gitu. Bang, kan pasalnya udah diganti dari pemerasan ke pencemaran. Jadi mungkin PH-nya ke pasal yang pencemarannya. Nah, berarti kalau seperti itu salah menafsirkan, salah menganalisa surat dakwaannya salah. Satu, kedua salah menganalisa pasal. Itu bisa terjadi. Makanya saya bilang, seorang pengacara kalau sudah salah menganalisa pasal, menganalisa surat dakwaan, maka akan kesulitan membela kliennya. Nah, itu inti omongan saya itu pasti bisa ditangkap lah kayak gitu. Kalau udah salah, penafsirannya aja, analisanya aja, gimana kita mau membela klien kita coba? Nah, itu kan dari situ kan sudah bisa dipahami. Bang, bukannya JPU mengvideokan Nikita itu melanggar kode etik JPU ya? Jadi yang waktu dia memvideokan itu kan sidangnya sudah diskor, sidangnya sudah stop ya. Nah, berarti tidak lagi melakukan persidangan, tetapi masih di ruang persidangan. Nah, dalam arti majelis hakim kan sudah nggak ada ya. Nah, itu kembali ke pribadi mereka masing-masing. Kecuali kalau masih di dalam persidangan, majelis hakimnya ada, semua lengkap lah di situ ya. Nah, dia memvideokan. Nah, itu bisa melanggar kode etik dia, laporkan aja itu. Nggak apa-apa, langsung dilaporkan. Nggak usah Nikitanya yang melaporkan, kalian sependukungnya aja langsung laporkan biar cepat prosesnya, ya. Tetapi yang kita lihat kemarin waktu saat memvideokan itu kan sidangnya sudah berhenti ya, sudah di stop sidangnya ya. Awas Bang, nanti dibilang dukung RG dan dituduh dapat amplop coklat. Ini amplop coklatnya nih. Nih, ya banyak saya dapat amplop coklat. Nih. Nih, ini amplop coklat semua nah. Tapi isinya ini panggilan semua klien saya tuh. Tuh. Nah, ini nih surat dakwaan nih. Nih. Nih saya tunjukin surat dakwaan. Nih, surat dakwaan itu seperti ini, ya. Nah, warnanya pink surat dakwaan itu, ya. Ada juga kalau panggilan polisi biasanya kuning seperti ini ya. Tuh. Ya.
Nah, itu. Ini surat dakwaan. Nah, ini setiap pengacara pasti meminta surat dakwaan ini. Nih, surat dakwaan ini. Nanti dia pelajarin surat dakwaan ini. Nah, dianalisalah surat dakwaan itu. Nah, itu ya ini surat dakwaan. Nah, banyak amplop coklatnya nah. Banyak, saya banyak dapat amplop.